didesak oleh sekutu. Karena masa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1955 oleh Letnan Jenderal Tomokichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widoyoningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichi Bangesei Yosai Jepang dan Shirase Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chow Sai-in, Gedung Pancasila yang dihadirkan oleh ketua dan wakil serta anggota BPKI yang berjumlah 67 orang. Warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumus dasar negara. Saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasan dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan yang saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa ini peduli kepada sesama, yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa kita pula, yang memegang teguh toleransi dalam beragam, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersihan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Setelah memegang ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada 1. Bahasa Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usul lainnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma kurang tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seseorang,
teman kita ahli bahasa. Akhirnya saya memberikan nama kalimat dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itu kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh keras sehingga tinggal 3 saja, disebut Trisala. Suka akan bilang socio-naturalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi satu, maka dinamakan sosio-naturalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Mr. Izin Bangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhyamin, Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil Jepang. Silahkan Pak Ichi Bangase kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan ditegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? PPKI pertama tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara terakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih E.R. Soekarno dan anggota terdiri dari Mohatta, MLAA Marawis, Abdul Karim Muzakir, Ahmad Subarjo, MR Muhyamin, H.A. Salim, K.H. Wahid Hasim, dan Abi Koesno Joko Krosuyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta. Pesan: hal-hal yang menyangkut orang banyak sebaiknya dan seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu mencapai kata mufakat sebagai tidak ada saling dirugikan.